Bayangin kalau dibilang setengah pria dewasa di satu negara punya catatan kriminal. Kedengarannya ekstrim, tapi inilah yang lagi diperdebatkan netizen Korea. Beberapa hari terakhir, sebuah postingan dengan judul "Apakah setengah pria Korea adalah mantan pelaku kejahatan?" viral dan langsung bikin komunitas online panas. Di postingan itu disebutkan bahwa jumlah warga Korea Selatan yang memiliki catatan kriminal sudah menembus angka 15 juta orang, atau sekitar 30% dari total populasi. Angka ini sendiri sudah cukup bikin orang berhenti scroll. Masalahnya belum berhenti di situ. Postingan tersebut juga menyebut rasio pelaku kejahatan berdasarkan gender, sekitar 8:2 pria dan wanita. Dari situ muncul kesimpulan yang langsung memicu kontroversi, bahwa sekitar 50% pria dewasa Korea diduga punya catatan kriminal. Yang bikin perdebatan makin panjang, definisi catatan kriminal di sini ternyata nggak cuma soal masuk penjara. Di dalamnya termasuk hukuman denda, penangguhan penuntutan, sampai pelanggaran lalu lintas tertentu seperti dui alias mengemudi dalam keadaan mabuk. Artinya, orang yang pernah kena denda atau kasus lalu lintas berat pun bisa masuk ke statistik ini. Dan disinilah banyak netizen mulai bertanya-tanya, apakah wajar menyebut semuanya sebagai kriminal dalam satu kategori yang sama? Kolom komentar di tagku langsung ramai. Ada yang bilang angkanya menyeramkan. Ada juga yang kaget karena selama ini nggak tahu definisi catatan kriminal bisa seluas itu. Beberapa netizen bahkan menyebut kalau hukum diterapkan lebih ketat lagi jumlahnya mungkin justru akan lebih besar. Yang paling bikin orang terdiam, data itu juga menyebut bahwa kelompok usia 20-30-an jumlahnya nggak jauh berbeda dari kelompok usia lain. Artinya, ini bukan soal generasi tertentu, tapi gambaran yang lebih luas. Di titik ini, perdebatan bukan cuma soal angka, tapi soal cara membaca data. Apakah statistik ini benar-benar menggambarkan kondisi sosial atau justru berpotensi menyesatkan karena definisinya terlalu luas? Satu hal yang jelas, unggahan ini berhasil membuka diskusi besar soal hukum, stigma sosial, dan bagaimana data bisa membentuk persepsi publik. Dan seperti biasa di internet, satu angka bisa berubah jadi banyak tafsir, tergantung dari mana kita melihatnya.